Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, syukur kita hanya semata terhaturkan kepada Allah Ta'ala yang teriring doa salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya materi yang kita kaji masih dari kitab Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat, masuk kelanjutan dari doaun minal Quran al-Karim, doa yang tertulis, yang terhimpun di dalam Al-Quran yang mulia. Sebagaimana telah kita ketahui, arti doa yaitu perintah dari bawah ke atas, memiliki makna permintaan. Kedudukan doa sebagai inti sari ibadah, karena ad-du'a'u al-ibadatu, doa itu adalah ibadah. Sementara ibadah tujuan manusia dicipta, demikian juga jinnya. Ya Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghamba, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian macam doa, ada doa ibadah, ada doa permintaan. Doa ibadah maknanya ritual peribadatan yang telah dijelaskan fadilah dan tata caranya ketika orang mengerjakannya, mengharapkan apa yang telah Allah jelaskan fadilahnya. Adapun kalau doa permintaan, sewaktu-waktu butuh, silahkan menengadahkan tangan dengan bahasa terserah. Yang paling bagus diwasilai dengan penyebab doa mustajab, entah dengan asmaul husna atau amal soleh, atau yang semisalnya. Semisal kisahnya orang yang terperangkap di dalam gua, mereka ketika minta pada Allah, doa permintaan diwasilai dengan amal solehnya. Yang satu menjelaskan bagaimana dia birrul walidain, yang satu bagaimana dia menjadi majikan yang baik, yang satu bagaimana dia mampu mengendalikan syahwatnya.
yang dia mengatakan, ya Allah, apabila semuanya saya kerjakan ikhlas cari ridhomu, tolong lepaskan saya ketika saya terperangkap di dalam gua. Berikutnya kita masuk pada jenis yang ketiga atau urut yang ketiga, doa yang ada di surah Ali Imran yang ke-8, yaitu dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, Rabb kami. Ini termasuk panggilan sekaligus sebagai wasilah dengan tauhid rububiyah, mengakui bahwa pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu adalah Allah. Makanya dia sadar dicipta, siap menghamba dengan caranya yang bertumpu rahmatnya hanya kepada Allah. Itu lafaz Rabban. Isi permintaannya adalah la tuzigh qulubana, jangan kau bikin hati kami menjadi hati yang zaig, hati yang nyimpang. Ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana, dan hibahkanlah kepada kami, mengharapkan pemberian gratis dari Allah. Millatungka, dari sisimu, rahmatan, rahmat, kasih sayang. Puncak rahmat itu adalah surga. Dan itu yang paling banyak pemberian gratis, karena manusia amalnya tidak bakal mampu menebus surga. Sebagaimana pesan Nabi SAW, inna ahadakum la yudkhalahu amalul jannah, sesungguhnya suatu di antara kamu amalnya tidak bisa menjaminnya masuk surga, karena termasuk kecilnya amal, termasuk ngerinya neraka yang kita nggak mampu memadamkan, dan mahalnya surga. Maka mereka tanya, wa manta ya Rasul, apakah juga belum, amalmu belum bisa memasukkanmu ke dalam surga? Jawabnya sama, wa ma'ana, saya juga belum. Lalu bagaimana orang bisa masuk surga? Illa ayatal ghammatani yallahu bi rahmatih au bi fadli au bi maghfiratihi au kama qala Nabi sallallahu bahwa sahih. Kecuali bila Allah berkenan mencurahkan rahmatnya, Allah berkenan mencurahkan fadilahnya, Allah berkenan mencurahkan ampunannya, akhirnya bisa masuk. Dan itu yang paling besar adalah sesuatu yang diwariskan, berarti pemberian gratis. Batil kal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang kamu dijadikan pewaris. Itu namanya minta rahmat kepada Allah, dan termasuk hibah. Innaka antal wahhab, ini termasuk wasilah dengan asmaul husna. Pesan Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, maka bila berdoa sebutlah nama-nama Allah, dan itu termasuk salah satu dari wasilah dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Engkau adalah Al-Wahhab, maka berilah hibah kepada kami, pemberian gratis untuk kami darimu, rahmat yang kami amat mengharapkannya. Dan itu termasuk alasan doa itu mustajab. Kemudian kita akan mengenal dulu macam-macam hidayah yang kita memintanya supaya hidayah itu kekal, supaya lurus dan tidak nyimpang. Apa makna hidayah? Petunjuk.
Termasuk doa bila kita berangkat ke masjid, diantaranya Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron, dan seterusnya. Minta pada Allah hatinya diberi nur, lisannya, pendengarannya, penglihatannya, termasuk dari semua arah, depan, belakang, atas, bawah. Beri, tambahi. Di situ nur punya mana apa? Al-huda atau al-hidayah wal haq, petunjuk dan kebenaran. Di antara macam hidayah ada hidayah insting, yang itu pemberian Allah. Semisal ayam pecah dari telur, punya fitrah mematuk-matuk untuk cari makanan. Siapa yang ngajari? Kambing belajar jalan, kemudian mencari yang hendak dia menyusunya, meneteknya. Siapa yang ngajari? Itu masuk kategori hidayah insting. Kemudian yang kedua ada hidayah ilmu, yaitu dari tidak tahu untuk jadi tahu. Dengan mendengar, dengan melihat, dengan merenung, supaya luas, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hidayah adalah dimudahkan untuk memeluk agama Islam. Memang itu merupakan fitrah. Kemudian jenis hidayah yang lain lagi adalah hidayah taufik. Dari kata wafaqo, ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, wafaqa yuwafiqu taufiqon. Apa itu maknanya? Keserasian antara ilmu dan amal, antara teori dan praktek, sehingga amalnya diterima, dilipat gandakan, terjaga, bisa menjadi bekal, sehingga masuk ke dalam surga, sehingga berdoa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Pujian dihaturkan kepada Allah yang memberikan hidayah ini untuk bisa masuk ke dalam surganya, dan kami tidak mendapatkannya apabila Allah tidak menganugerahkannya. Makanya itu supaya selalu disyukuri dan dijaga. Bentuk menyukuri, menyadari bahasanya itu merupakan anugerah dari Allah, dan siap memperjuangkannya sebagaimana yang diungkapkan Nabi SAW ketika mendendangkan syair penyangat perjuangan. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala solaina fa'anzilan sakinatan alaina fa innal mala idza baghaw alaina abaina. Ya Allah, andaikan bukan semata karena anugerahmu, maka kami enggak dapat hidayah. Kami sadar berislam itu hidayah darimu. Akhirnya kami bisa memasukinya, itu hidayah darimu. Sehingga kami sadar penuh harap menghamba kepadamu, ini hidayah darimu. Maka untuk itu kokohkanlah, jangan sampai kami lepas dari hidayah, sampai kami sowan kepadamu. Maka apabila tidak semata karena hidayahmu, kami tidak mendapatkan, dan kami bisa menjadi orang yang tersesat. Itu diantara macam-macam hidayah. Hidayah yang paling mahal, hidayah apa? Taufik, yang itu kepemilikannya hanya milik Allah, manusia tidak bisa. Adapun hidayah yang bisa digapai oleh manusia itu adalah hidayah ilmu, hidayah irsyad, hidayah bayan, yaitu membaca yang punya kecenderungan untuk bisa paham. Semisal 5 tambah 5 10, itu namanya hidayah ilmu, hidayah pengetahuan. Membaca, paham maknanya, itu hidayah pengetahuan. Dan Al-Quran ini
punya fungsi sebagai hidayah ilmu juga hidayah taufik. Karena Allah menyebutkan hudan linnas, hudan lil muttaqin. Hudan linnas, petunjuk untuk manusia, maknanya manusia siapapun bisa membaca, bisa memahami dan ngerti isinya. Walaupun akhirnya hanya sebatas pengetahuan, mek tinggi ruh ruan, tahu semata tahu. Ini siapapun bisa. Itu namanya hidayah ilmu. Dan ini kita bisa menyampaikan, menjelaskan. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau membimbing ke jalan yang lurus, yaitu bisa memberitahukan. Semisal 5 tambah 5 itu 10. Tetapi dari tahu akhirnya bisa menyentuh hati, terpanggil, lalu melakukannya, memperjuangkannya. Akhirnya bisa mendapatkan kenikmatan ketika dia itu menghamba kepada dengan penuh tunduk dan harap. Itu namanya hidayah taufik, bisa menerapkan. Nah, itu mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu semuanya kita butuh. Dari tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu terpanggil untuk bisa beramal. Diberi pahala, dilipat gandakan, bisa menjadi bekal dan terjaga sampai mati tidak berubah pendirian. Semuanya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita selalu dibimbing di dalam Al-Fatihah yang wajib dibaca setiap kali sholat dengan ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah dari tidak tahu jadi tahu, dari tahu bisa beramal, dari beramal meningkat, dari apa yang ada terjaga sampai mati. Itu masuk wilayah hidayah, semuanya minta kepada Allah. Yang selalu kita baca. Hukumnya wajib. Orang sholat sengaja tidak membaca Fatihah padahal dia berpotensi, maka sholatnya tidak sah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Enggak dikatakan sholat orang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Sholat sendiri sengaja enggak baca Fatihah, imam sengaja enggak baca Fatihah, itu enggak sah. Ternyata di situ isinya adalah diantaranya dengan ihdinas siratal mustaqim. Lalu setelah kita mendatangkan hidayah, kita minta kepada Allah supaya teguh, sabat, istiqomah, jangan sampai futur, putus di tengah jalan, akhirnya ditinggalkan, fasik, lama-lama murtad. Bisakah manusia yang semula berislam lalu jadi murtad? Bisa enggak? Bisa. Apa ada orang di sekeliling Nabi yang semula kafir lalu masuk Islam lalu murtad? Ada. Imam Bukhari meriwayatkan hadis panjang. Nasoro masuk Islam, bahkan menjadi penulis wahyu. Akhirnya murtad. Akhirnya bumi tidak mau menerima ketika mati ditanamnya. Selesai orang pergi, jasadnya terangkat, tergeletak di permukaan tanah. Diperdalam, orangnya pergi, terangkat lagi, kayak dimuntahkan oleh bumi. Akhirnya dibikin dalam sekali. Secara teori orang nggak bisa membongkar, mungkin dicor yang sangat kuat umpamanya. Tapi kenyataannya terangkat lagi. Wow, ini bukan pekerjaan manusia. Manusia nggak mungkin bisa membongkar seperti ini. Akhirnya tinggalkan. Bumi nggak mau menerima. Berarti ada orang murtad. Di kesempatan yang lain juga pesan Nabi SAW, hati itu berada di dalam jepitan jari jemari Allah. Allah mensifatkan diri dengan jari, Allah mensifatkan diri dengan menjepit. Kalau kita jari ya ini, menjepit ya begini, ya kan? Tapi gimana jarinya Allah? Nggak tahu. Gimana menjepitnya Allah? Nggak tahu. Gimana? Kita iman karena ada beritanya. Bagaimana yang kita nggak diberitahu, mengimaninya wajib, mempertanyakannya bid'ah. Akhirnya Allah berjari sesuai keagungannya, menjepitnya sesuai keagungannya. Kita mengambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Minta kepada Allah supaya hati kita itu teguh, sehingga istiqomah dengan Islam, ketaatan, ikhlas, takwa sampai mati.
sehingga matinya husnul khotimah. Karena Allah itu bisa membolak-balikkan. Makanya ada doa untuk kita semuanya dengan Rabbana ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tolong teguhkan hatiku di dalam agamamu, taat kepadamu, selalu tunduk sampai mati. Karena bila sudah Allah sesatkan, gak ada yang bisa mengembalikan. Bila sudah Allah bimbing, gak ada yang bisa menyesatkan, walaupun diancam seperti apapun. Itu hati itu bisa berbolak-balik. Qalbun artinya hati. Dari mana bahasa? Sesuatu yang berbolak-balik. Makanya doanya ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Sabit, nah, kokohkanlah. Termasuk di sini Rabbana la tuzigh qulubana, ini adalah minta kepada Allah sabit, kokohkanlah. Lalu berikutnya, apa makna sifat zaid? La tuzigh qulubana, jangan kau simpangkan hati kami. Apa makna zaighun? Menyimpang. Dan ayat ini ada di Ali Imran yang ke-8 berkaitan dengan Ali Imran ayat yang ke-7. Sekarang kita lihat bagaimana Ali Imran yang ke-7, supaya kata zaik itu nanti kita mengetahui prakteknya seperti apa, resikonya seperti apa. Sehingga bila kita minta kepada Allah, jangan kau simpangan, la tuzigh qulubana, nah kita nanti akan bekerja keras karena paham apa makna zaighun. Gimana ayat yang ke-7? Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Nah ini adalah lafaz zaighun. Fayattabi'una ma tasaba minhu ibtighal fitnati wa ibtigha ta'wali wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an ini. Di antara sebagian ayatnya ada yang muhkamat, mengandung hukum. Itu lafadznya, itu maknanya, itu penerapannya, siapapun memahami kesimpulannya sama. Semisal zina haram, mencuri haram, dusta haram, jujur harus. Itu lafadznya, itu maknanya, itu sudah ada ketetapan hukumnya. Maka ayat yang seperti itu namanya ayat muhkamat. Dan itu menjadi rujukan di dalam pemahaman. Artinya kalau ada ayat yang mutasyabih, nanti maknanya dibawa kepada yang muhkamat. Maka dikatakan ummul kitab, induknya kitab. Lalu apa makna mutasyabih? Punya makna serupa. Ayat ini serupa dengan ayat itu. Ketika digabungkan saling melengkapi. Ketika dibaca sebagian, masih sebagian. Makanya memahaminya wajib untuk digabungkan. Sehingga bila sudah digabungkan menjadi muhkamat, akhirnya hukumnya menjadi jelas. Apa contohnya? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu satu ayat. Sesungguhnya wali Allah tidak takut, tidak susah. Siapa wali Allah? Nah ini harus dicari ayat yang lainnya, pembahasannya semisal, nanti saling melengkapi. Bahwa apabila tidak digabungkan dengan yang lain, karena ini dengan itu serupa, itu merupakan paket, nggak digabungkan, nanti maknanya kabur. Bila semata dipahami makna wali, apa makna wali itu? Apa bentuknya wali? Gak karu-karuan. Apa wali murid? Apa wali kota? Apa waliul amri? Apa wali jadab? Apa wali mardud? Apa wali kutub? Bise benco tabrakan, golekne wong gendeng udut dipasang nek ngarep, nyapa wali.
kabur. Itu contoh ayat mutasabih. Maka cari ayat yang lain yang makna serupa. Nah, itu kelanjutannya jelaskan, yaitu alladzina amanu wa kanu yatakun, mereka yang iman, mereka yang takwa. Maka sapa sing iman berarti berilmu, bertauhid, takwa, itu taat. Wali. Kalau gitu, wali itu tandanya adalah dua, apa? Iman dan takwa. Siapapun pokok iman dan takwa, wali. Mengatakan wali tapi nggak ada iman, nggak ada ketakwaan, mardud, tertolak. Itu contoh ayat yang mutasabih. Makanya sistem tafsir yang di sana butuh dipelajari maroji. Ayat ini dipahami kemana, dirujuk kemana, diikutkan kemana. Ini untuk memahami ayat yang mutasabih. Apa? Maroji fit tafsir. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Belum jumpa ayat ditafsirkan dengan sunnah yang sahih. Belum jumpa ayat dipahami dengan pemahaman sahabat. Belum jumpa ayat dipahami dengan ijma'nya tabi'in. Makanya kita butuh ikut sahabat, butuh ikut salafus soleh. Ada perintah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi min ba'di adu 'alaiha binawajid. Alaikum bi ashabi khari ummati qarni sumaladina yalun sumaladina yalunahum. Kesana fungsinya untuk memahami. Itu adanya maroji menghadapi ayat-ayat yang mutasabih. Memang dibikin sistem seperti itu. Itu yang disebut dengan ayat mutasabih. Di situ sebagai bahan uji. Apa itu bentuk ujiannya? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang di hatinya ada penyakit nyimpang. Fayattabi'una ma tasabanhu, mereka lebih suka mengikuti pada ayat yang mutasabih. Dijadikan modal yang mereka menggelutinya. Tujuannya ibtigha al-fitnati, membuat kekacauan. Caranya wabtigha ta'wili, dengan membuat takwil nyimpang. Akhirnya tafsirnya mengikuti kemauan sendiri, sehingga akan menimbulkan fitnah. Itulah pekerjaan orang yang di hatinya ada penyakit zaik. Makanya kita minta kepada Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau bikin hati kami mengalami zaik, penyimpangan, ngerusak. Siapa orang yang di hatinya ada penyakit zaik? Sopo? Satu, Yahudi, suka yukharifunal kalima amawadih, ngotak-ngatik kitab Allah, mengikuti hawa nafsu. Sing cocok hawa nafsu diterima, nggak cocok dibuang. Yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din. Siapa lagi? Nasoro. Siapa lagi? Fasik. Siapa lagi? Munafik. Siapa lagi? Ya, orang-orang yang menjadi pecahan dari mereka. Termasuk Syiah yang mengatakan Quran yang ada itu hanya 1/4-nya, hilang 3/4, katanya khusus di tangan mereka. Terutama Syiah Rafidhah. Di mana markasnya negeri Syiah? Iran. Makanya perang Iran dan Yahudi ojo bolo-boloan. Kenapa? Mereka podo-podo kafir. Itu sandiwara saja untuk merusak Islam dan kaum muslimin. Makanya kita sibukkan dengan ilmu manhaj yang benar, tauhid, sunnah, amal, dakwah, menghafal Quran. Nah, jangan bolo-boloan kepada mereka, biar mereka gelut dan hancur. Nah, bila kita lurus nanti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu nyimpang. Dan mereka itu mahir untuk membuat penyimpangan, penyelewengan tafsir. Termasuk orang yang di hatinya ada penyakit zaik adalah para filosofis ahli filsafat. Hanya semata bertumbuh kepada akal yang sistem kerjanya dzon, menduga. Iya atau tidak, mungkin iya, mungkin tidak. Lalu gimana? Dicek dhisik pakai akal.
Bila kata akal terbukti diimani, bila kata akal enggak ada ditolak. Ya kalau itu benda-benda keduniaan bisa dilihat, bisa didengar, bisa dijamah mungkin. Diciptakan Allah untuk mendeteksi mungkin. Tapi apabila yang disuguhkan sudah perkara gaib, akal enggak bisa menjangkau, bagaimana akal bisa membenarkan? Makanya orang yang bertumbuh kepada ilmu filsafat itu tidak percaya kepada perkara gaib, maka apa yang disampaikan tentang alam kubur, kiamat, padang mahsyar, neraka, surga itu dianggap igauan orang gila sing deleming. Makanya Nabi ditulis sebagai majnunun was dujir, karena yang dikatakan dianggap enggak masuk akal. Itu kata ahli filsafat. Makanya hukumnya haram. Apa vonis hukum yang ditetapkan Imam Syafi'i menghadapi para filosofis? Ngopo? Dipakaikan baju sing elek, dinaikkan kendaraan, diarak keliling, dikata-katai, dimaki, diwelehne sambil dipukuli. Ini loh balasannya para ahli filsafat. Nah sekarang banyak sekolahan menggunakan sistem filsafat. Apa? Produk dari ilmu filsafat ketika masuk tafsir. Masuk surga tidak harus beragama Islam. Apa sing liyane? Ada itu semata apabila terjangkau oleh akal. Mereka juga nulis selamat datang di area bebas Tuhan. Jadi komunis kan? Itu hasilnya ilmu filsafat. Akhirnya sekolah mendapatkan gelar SAG, mestinya sarjana agama, menjadi sarjana agak gimana. Miring. Makanya ngati-ngati. Dan sering sok nyanti, aku terus nih sekolah sing berlandaskan agama. Institut Agama Islam. Tapi dasarnya filsafat, gak normal lagi, rusak. Lama-lama gila dan stres. Berikutnya, contoh-contoh ayat yang dipahami dengan nyimpang, membuahkan resiko berat. Misalnya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, masuklah partai keadilan cara takwa yang paling dekat. Kacau enggak? Itu orang yang nyimpang kan. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, bila kamu cinta Allah ikuti saya. Ternyata banyak pelecehan zina di pesantren, ini modalnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, dijak zina kan manut. Itu produk orang yang nyimpang. Termasuk wal yakhsha alladzina tarakum min khalfin dzurriatan di'afan. Itu ayat untuk mempromosikan halalnya tahdidun nasli, pembatasan kelahiran. 2 ayat cukup. Kenapa? Babe ayate supaya wong sing duwe anak akeh wedi, ora iso ngingoni, makanya 2 saja cukup. Nah, itu pakai ayat. Itu hasil penyimpangan. Lah wong ngono iki sing ora ngerti, sing penting diwacane Quran Sunnah, jebule disimpangne manut. Nah, ini resikonya berat. Padahal itu produk dari mereka yang hendak mengebiri kaum muslimin dan randui anak. Padahal mereka sendiri malah mengimpor para perempuan ben akeh anake. Negara mana mengimpor perempuan? Tugasnya biar anaknya akeh. Ada itu negara yang mengimpor perempuan. Tugasnya kayak diternak nih, ternak manusa ngono lho ya. Dan anaknya itu akeh. Sementara kaum muslimin itu tidak dibatasi. Itu begitu. Padahal Nabi sendiri itu menghimbau ketika menikah, carilah yang penyayang dan banyak anak. Nanti akan dibanggakan di hari kiamat. Umatnya itu banyak. Ilmu, berjuang, dan seterusnya. Tapi itu tidak dibatasi. Nah, ayat-ayat itu dipaksakan untuk mengikuti hawa nafsu. Itu diantara
orang-orang yang hatinya nyimpang menggunakan ayat untuk kepentingan hawa nafsunya. Ini bahaya sekali. Makanya kita minta kepada Allah dengan doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadana wa hab lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahhab. Penting kan doa ini? Nah, bila kita mengetahui seluk-beluknya, ketika kita berdoa dengan doa ini memang hasilnya itu luar biasa. Makanya doa itu selami, supaya yang kita minta, kita memang betul-betul memintanya. Sehingga bukan sebatas hanya ritual minta, berucap apa, gak paham. Ini bahaya, maka kita butuh untuk menyelami. Berikutnya, doa yang tertulis pada surah Al-Hasyr yang keempat. Kok keempat nggih? Bukan keempat, itu dicek sekali. Ke-8 atau keberapa itu? Silakan dicek ayat berapa itu. Surah Al-Hasyr. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim. Ayat berapa itu? Ayo lomba cepat-cepatan. Al-Hasyr. Rabbana 10 bukan 40. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita terjemahkan dulu dan kita lihat latar belakangnya seperti apa. Bila kita doa seperti ini, itu nanti kita tahu permasalahannya, nanti akan sungguh di dalam berdoa. Kita baca dulu. Rabbana, ya Allah Rabb kami, ighfir lana, ampuni dosa yang kami kerjakan, wali ikhwanina, dan juga dosa saudara-saudara kami, alladzina yang sabakuna, mereka mendahului kami bil iman, di dalam iman, yaitu ngijabai peraturan Islam. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan di hati kami gilan ada hasad lilladzina amanu, buat orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufun rahim, ya Allah Rabb kami, sungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Ini kasusnya untuk sifatnya Ansor. Ansor artinya para penolong, yaitu orang Islam Madinah yang didakwai menerima Islam. Ketika Nabi kita hijrah, Allah pilihkan Madinah sebagai Darul Hijrah. Yang para Ansor ketika menerima Muhajir, itu cintanya luar biasa. Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Lebih mengutamakan kepada muhajir daripada kepentingan mereka sendiri, walaupun mereka punya kebutuhan mendesak. Sampai ketika mereka mendapatkan pembagian, mereka enggak segera menerima. Apa saudara kami dari muhajir sudah dapat pembagian? Bila belum, mereka enggak mau terima. Muhajir dulu yang diberi, jangan kami. Bila sudah, baru diterima. Bukan wayah dum-duman sing ngedumne ngempet dhisik, selesai baru dapat jatah, ngomoleh jatahnya double. Itu mementingkan siapa ngono iki lho. Mementingkan diri sendiri. Lah aku ora kebagian, jebule ngempet loro malah ya. Namanya berbagi, membagi, ya bagikan semuanya. Bila habis jangan enggak entuk apa-apa. Dene engko turah itu bisa double. Semisal Abu Hurairah punya tugas ngedum, nggak ngambil duluan. Ketika sudah selesai roto, baru dikatakan minumlah. Selesai, minumlah. Baru selesai, minumlah. Nabi mengatakan berulang-ulang. Turahan sifatnya, itu spekulatif.
Akeh ya akeh, lek ra enek entuk intipe ngono lho nggih. Entuk gogrokane, bahkan ra kebagian. Itu namanya lebih mengutamakan saudara daripada diri sendiri. Contoh kasusnya apa? Satu kesempatan Nabi SAW itu kedatangan tamu yang miskin-miskin, nyawang prihatin karena miskinnya, kaki tidak bersandal, sandangan compang-camping, mereka lapar. Hanya dikatakan siapa yang mau menjamu tamuku baginya surga, atau bahasa yang semisal. Akhirnya ada seorang sahabat Ansor pulang, tanya pada istrinya, adakah makanan? Enggak ada, paling hanya untuk jatah anak. Ya sudahlah, untuk kita memang enggak ada, untuk anak kita suguhkan. Gimana anak kita nanti? Ya diselimur, dialihkan. Lah enggak cukup untuk dimakan tuan rumah bersama tamu. Ya sudah, direkayasa. Bagaimana caranya, asalkan tamunya mau makan, kita temani seolah kita makan, dengan carane bergaya lampunya di pateni, rusak. Silahkan makan, kami benerin lampu dulu. Atau bahasa yang semisal. Padahal itu makanannya hanya sedikit. Sampai keluarga tadi seperti itu, suami gak makan, istri gak makan, anak-anak pun gak makan. Itu namanya mementingkan saudara daripada diri sendiri, walaupun mereka punya kebutuhan yang mendesak. Ketika pagi di depan Nabi, ternyata dikatakan Allah takjub terhadap apa yang diperbuat seseorang dari kamu tadi malam. Turun ayat di atas. Nah, makanya generasi berikutnya ketika melihat pendahulunya yang luar biasa, itu sangat kagum. Maka bentuk kagumnya, makanya mereka mendoakan dan tidak dihasad. Dan biasanya kalau orang itu ngeliatin orang lain punya kelebihan, hasad enggak? Kono duwe apa? Yo pancen tuyulmu akeh. Pantes barangku ilang-ilang ae. Dihasad. Sering seperti itu. Antar saudara padha cilike, padha miskine rukun, donge gedene sitok duwe apa, sitok duwe apa, sing sitoke gampang nyindir-nyindir. Gap keluarga. Ada apa? Hasad. Dan itu penyakit. Itu beresiko. Nah, maka di sini doa supaya bisa menanggulangi semuanya. Ini doanya. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu penting doa yang seperti itu. Ya Allah, ampunilah dosa buat kami. Ketika berdoa enggak sebatas mikirnya awake dhewe, dan juga untuk saudara kami. Mereka itu luar biasa, teladan, pelopor, pejuang yang kami belum mampu berjuang semisal mereka. Maka juga hargai mereka, ampuni dosa mereka, rahmati mereka. Jadi bukan semata mek ndongane awake dhewe. Doakan diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, pendahulu kita, pelopor kita. Jangan dihasad. Jangan disasat. Yaitu mereka yang mendahului kami di dalam iman. Jangan kau jadikan di hati kami ada rasa hasad kepada yang beriman. Sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Doa di atas memberitahu kepada kita rentannya adanya hasad dan bahaya. Rentannya penyakit hasad dan bahaya. Bisakah orang membersihkan diri dari penyakit hasad? Sulit. Adakah seseorang pada dirinya penyakit hasad? Jawab, bawaan. Dan siapapun itu diuji adanya rasa hasad. Makanya kita butuh tahu, karena itu setiap diri diuji rasa hasad. Bahayanya seperti apa kita butuh tahu, sehingga kita nanti bisa mengelola. Dan bagaimana solusinya. Nah ini penting. Apa hasad maknanya?
tidak suka ketika melihat orang lain memiliki kelebihan. Apalagi ada seorang yang punya jasa besar membantu sana, kemudian yang dibantu luweh sugih, luweh pinter malah ngungkuli, itu bisa hasad. Atau dhisik padha lorone ketika sudah sukses, yang satu kaya raya, yang satu tetap miskin, itu berpotensi hasad. Itu tadi makna hasad, tidak suka ketika orang lain mendapatkan kelebihan. Akhirnya nggak kuat ngempet isi hati, lesannya ngomong miring, tangannya berbuat nyimpang, kasak kusuk sana sini, lama-lama ngerusak, lama-lama merampas, lama-lama aku rela hancur-hancuran, yang penting dia harus hancur. Hasadnya siapa? Yang masuk kategori raja hasad. Saya siap hancur, yang penting dia harus hancur. Hasadnya siapa? Iblis. Sampai sumpah, Fabi izzatika lauwiyanahum ajmain. Ya Allah, demi maha perkasamu, anak Adam akan saya sesatkan. Hasad itu. Iblis seperti itu. Rela hancur, yang penting Nabi Adam dan anak turunnya hancur. Bahaya. Makanya pesan Nabi SAW, iyyakum wal hasadah, fa innal hasata ta'kulul hasal kama ta'kulun narul hatoba, atau kama qala Nabi SAW. Hadis cerita ini banyak, ada yang sahih, ada yang tidak. Yang sebenarnya di atas sahih. Artinya apa? Saya tujukan kepada kalian, kendalikan hasad, yaitu rasa tidak suka ketika melihat orang lain mendapatkan keberuntungan. Rasa tidak sukamu kendalikan. Apabila tidak kamu kendalikan, kamu biarkan, akhirnya kamu nggak suka, kasak kusuk, merumpas, merusak, merampas, dan rela hancur-hancuran, yang penting dia tuh hancur. Itu resikonya dahsyat, bisa menghapuskan kebaikan. Bagaikan api membakar habis, meluluh lantakan kayu bakar. Itu resiko hasad seperti itu. Makanya Nabi kita berpesan untuk menjaga ukhuwah adalah dengan wala tahasadu. Kamu jangan saling menghasad. Nah, kita butuh. Termasuk di sini kita minta pada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kalau begitu, solusi cara mengelola supaya mampu mengendalikan hasad gimana? Pertama, sadar memang saya diuji. Ada rasa tidak suka ketika melihat orang lain dapat kelebihan. Sadar, memang ini ujian. Kenapa saya kok punya rasa itu? Memang saya diuji, sadar. Yang kedua, saya punya kewajiban mengendalikan. Nggak boleh ini saya lempiaskan, tapi saya kendalikan. Minta kepada Allah, bantu saya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Pada itu ya Allah, bantu saya untuk zikir, syukur, membagusi, termasuk untuk mengendalikan hasad. Yang ketiga, menyadari masing-masing punya kelebihan, cuma bentuknya berbeda. Kenapa? Allah telah menjelaskan wa nufadilu ba'dhum ala ba'dhin. Sebagian orang itu punya kelebihan daripada yang lain. A, kelebihannya di bidangnya. B, kelebihannya di bidangnya. Kelebihan A tidak sama dengan kelebihan B. Makanya sadarilah, masing-masing punya kelebihan, cuma bentuknya beda. Kemudian yang keempat, supaya terjadi mitra kerjasama. Dia punya kelebihan juga punya kekurangan, saya punya kelebihan juga punya kekurangan, tempatnya beda. Maka saya punya kelebihan, dia punya kekurangan, akan saya bantukan ke sana. Sana punya kelebihan, saya punya kekurangan, nanti juga akan membantu kepada saya. Yang satu punya kelebihan bondone akeh tapi ra duwe duit. Yang satu kelebihannya bondone duitnya akeh tapi ra duwe bondo. Tukar menukar.
Sing kono wayu, duwite akeh tapi gak iso gawe sambel. Sing kene rapate ayu, rapate sugih tapi gawe sambel pinter. Ketika tahu kono sambele enak, malah duwite akeh malah tuku sambel. Payu kan wal dagangane. Lihat takhidha ba'du mala ba'din suhriya. Supaya terjadi mitra kerjasama. Kekurangan sana saya yang memasok, kekurangan saya sana yang memasok. Sehingga terjadi apa? Interaksi. Itu cara mengendalikan. Bila kita mau seperti itu nanti enggak hasad, yang ada menggali potensi dikembangkan, lalu ia sebarkan. Dan Allah itu akan menolong, bukan karena kemampuannya, tetapi dia dengan kemampuannya nolong pada orang lain. Awalilah dengan cara memberikan kelebihan pada orang lain, yang nanti akan mendapatkan imbalan dari Allah sebagaimana jaminan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa jaminane? Innallaha fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah akan nolong hambanya selagi hamba mau nolong kepada saudaranya. Saya punya kelebihan, sana enggak punya, tugasku memberi. Allah nanti akan mengganti. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Saya memberi kepada kamu tidak mengharapkan imbalan dan ucapan terima kasih, enggak, tapi saya memberi tujuan saya menggapai janji Allah. Allah akan menolong hambanya selagi hamba menolong kepada saudaranya. Mereka nanti akan terpanggil. Masuk aku mau disumbang tok, sana kok tidak saya sumbang. Saya punya kelebihan, kalau saya enggak nyumbang nanti gimana? Lomba nanti akhirnya. Inilah perintah fastabiqu al khairat. Lombalah pada kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kepentingan ini silahkan orang untuk apa? Berlomba. Penting. Itu dua doa yang kita telaah di kesempatan kali ini ternyata amat sangat penting sekali. Termasuk kita barusan saja menyelesaikan siam Ramadan. Ternyata pendahulu kita juga selalu mengiringkan dengan doa. Memang di antara ritual hari rayanya di sana ada doa. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya moga Allah terima amalku amal kamu. Mereka berdoa itu sampai 6 bulan. Karena pentingnya diterima amal. Bila diterima nanti akan mempengaruhi untuk amal-amal berikutnya. Apa tanda amal diterima? Memudahkan amal soleh berikutnya. Karena perintah Allah, fa idza faragta fansab. Bila sudah selesai, tindak lanjuti berikutnya. Diterima, memudahkan amal soleh berikutnya. Sukses naik tangga 1, semangat naik tangga 2. Makanya doa itu penting. Doa itu penting. Saling mendoakan, memperbanyak doa. Termasuk konsekuensinya adalah paket-paket yang itu menjadi paket kerjakanlah, karena di antara bentuk doa adalah melaksanakan ketaatan sebagai wasilahnya. Nah, termasuk siam Ramadan diiringin 6 hari di bulan Syawal, punya nilai puasa 1 tahun. Ketika semangat ketemu dengan Ramadan, di selai ada 10 bulan, maka upayakan 10 bulan itu juga diisi dengan puasa. Setiap bulan puasa 3 hari dianggap puasa 1 bulan sampai datang Ramadan yang berikutnya. Apabila ketemu wajib dan sunnah, maka kerjakan yang wajib dulu, kemudian sunnah menyusul kemudian, karena wajib itu pokok, sunnah itu menjaga. Maka siapa yang punya hutang Ramadan, selesaikan dulu, ketika sudah nanti menyusul puasa Syawalnya. Bila terpaksa habis Syawalnya, ya nanti puasa berikutnya nanti bisa diniatkan double. Ini ya Senin juga termasuk puasa Syawal yang belum sempat karena kehabisan waktu. Insya Allah itu jika diperbolehkan. Pentingnya kita memperbanyak doa, semoga amal kita diterima. Termasuk Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah juga berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, dijaga, dilipat gandakan
sehingga bisa menjadi bekal kita ke depan, dan untuk program dekatnya dengan diterima kita dimudahkan untuk beramal soleh berikut dan berikutnya, sehingga mati kita bisa husnul khotimah. Allahumma amin. Demikian yang kita sampaikan, ada tanggapan disilahkan. Cukup? Kita cukup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.